Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 22 April 2020, hari Rabu, jam 8 malam. Kita berkumpul bersama-sama di sini, meskipun nggak ketemu secara langsung ya, tapi kita bisa sama-sama ngobrol, sama-sama ketemu yang udah lama banget nggak ketemu, dan kita nanti bisa sama-sama mendengarkan apa yang ingin dibagi oleh Teh Cika dan Teh Eka. Sekali lagi, selamat malam semua. Semoga semua dalam keadaan sehat, semoga semua dalam keadaan nyaman dan bahagia yang seperti ini, yang tidak pernah kita alami sebelumnya. Tapi kita mencoba mengisinya dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat, yang bermakna, yang bisa dirasakan manfaatnya buat banyak orang. Dan diantaranya adalah kegiatan ini kreatif dan produktif di masa wabah COVID-19. Nah, pada sesi malam ini, sesi ketiga, topik yang diambil adalah adaptasi dunia pendidikan dan pelatihan. Bersama kita sudah hadir Teh Eka dan Teh Cika. Kemudian saya akan mencoba sebisa mungkin, karena ini adalah kali pertama saya menjadi moderator ya. Saya akan mencoba sebisa mungkin untuk membantu, memandu diskusi ataupun obrolan ini. Mungkin ada yang lupa atau lupa-lupa ingat-ingat lupa gitu ya. Nama saya Kenny. Saya bersama dengan teman-teman semua adalah alumni SMP 5 Bandung tahun 90. Kemudian saya melanjutkan di SMA 5, kemudian kuliah di Parahyangan, kemudian ngambil S2 di MMITB, dan sekarang saya jadi dosen di Unpar. Juga saya mendirikan sekolah Waldorf, playgroup TK Waldorf yang namanya Jagat Alit. Itu kira-kira sedikit perkenalan dari saya. Saya punya satu suami yang juga mungkin pada kenal, dan di sini hadir nggak? Oh, ada nih, Pak Iwan, itu suami saya. Anak saya ada 2. Oke, saya persilahkan dulu Teh Cika dan Teh Eka untuk memperkenalkan dirinya dulu. Mungkin dimulai dari abjad Eka dan Marisa, berarti Eka duluan. Silahkan Teh Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih agak gelap ininya pencahayaannya. Kalau ada yang masih ingat dulu saya SMP 5 itu 1D, 2J, 3I. Ya, mungkin ada yang sekelas di sini. Saya sekarang jadi Widya Iswara di P4TK IPA Bandung. Widya Iswara itu instruktur pelatihan dan pendampingan guru IPA ya, di Bandung di Jalan Diponegoro 12. Sebelumnya saya juga pernah ngajar di SMA Muhammadiyah, SMP Salman Al-Farisi ya, kira-kira sekitar 6 tahun kurang sebulan lah. 6 tahun lebih sebulan malah. Belum jadi PNS, belum juga, karena latar belakang saya ITB biologi, jadi saya juga pernah berapa lama di laboratorium, tapi ternyata panggilan jiwa saya lebih ke pendidikan. Itu aja. Angga, ya, terima kasih Teh Eka. Boleh silahkan Teh Cika untuk memperkenalkan dirinya. Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman yang sudah datang. Makasih Teh Kenny. Perkenalkan, saya Cika. Dulu saya ke SMP 5 kelas 2, kalau nggak salah 2I, 3G, kalau nggak salah. Lupa sih. Sekelas sama Iwan yang jelas ya. Nah, saya lulus SMP 5, masuk SMA 2, masuk Elektro ITENAS, baru S2 S3 di Elektro ITB. Kayaknya memang dari kuliah itu emang udah senang pendidikan, jadi sejak kuliah saya udah jadi asisten lab. Terus emang walaupun rapot nggak pernah bagus waktu SMA, walaupun kuliah IPK S1 nggak gitu bagus, tapi saya senang ngajar gitu. Jadi akhirnya sekarang saya bekerja di PLU
jadi part-timer, dosen profesional. Kenapa part-timer? Karena saya juga punya sekolah untuk anak-anak coding, jadi harus bagi waktu sama bisnis dan lain-lain gitu. Jadi kurang lebih ya seperti itulah latar belakang saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Cika. Teh Cika ini kelas 2I, berarti sekelas sama saya tuh, ya, kelas 2. Kelas kan? Iya. Lupa gue, lupa. Oke. Saya ingat banget soalnya Cika ini pendatang dari Jakarta. Oh iya benar. Lupa. Sama Ucan ya, dulu Ucan. nggak bisa dipisahkan antara Cika dan Ucan. Benar kan? Ya, dan kedua-duanya adalah anak yang resep ajrut-ajrutan. Ya, Teh Cika ini kalau saya baca CV-nya kayaknya ini 7 hari 7 malam nggak akan beres ya, karena banyak sekali pengalaman dan perjalanan pendidikannya dari mulai lulus SMP, SMA dan seterusnya. Kemudian juga TK, saya kenal TK waktu Pramuka ya kalau nggak salah. Iya. 17-18. Ya betul, 17-18 Korps. Ya TK saya juga kenal melalui lewat Pramuka, dan ternyata TK sempat jadi guru di SMP Salman ya. Iya. Iya. Dan menikmati sekali. Betul. Anak saya juga sempat waktu SMP-nya sekolah di Salman, tapi pada zamannya setelah beberapa tahun TK ngajar. Iya. Oke. Ya, sekarang kita persilahkan aja Teh Eka lebih dahulu mungkin untuk berbagi pengalamannya ataupun berbagi mungkin ada tipsnya, apapun yang ingin dibagi terkait dengan adaptasi dunia pendidikan dan Teh Eka di dunia pelatihan juga dalam situasi yang sekarang ini yang serba terbatas segala sesuatunya, tapi sekaligus juga memunculkan peluang-peluang baru, kesempatan-kesempatan baru, dan pemikiran-pemikiran baru. Silahkan Teh Eka. Iya, terima kasih. Sebenarnya bisa bermata dua ya wabah COVID ini. Karena di satu sisi memang itu musibah, ini musibah ya, tapi di sisi yang lain ini jadi seperti kalau kita ikuti forum yang pertama itu ya, Bu dosen Lia bilang, pemaksaan pemaksaan kita untuk mempercepat penggunaan teknologi dalam segala bidang termasuk pendidikan. Jadi kebayang ya anak-anak, nah itu tuh ada siapa tuh sekolah dari rumah, saya juga mengajar dari rumah, ibu-ibu dosen juga pasti mengajar dari rumah, segala sesuatu berbisnis dari rumah menggunakan gadget ya. Nah khusus untuk pendidikan ini menantang sebenarnya karena memang tidak ada yang bisa menggantikan pembelajaran, jangankan sekolah ya, pelatihan pun sebenarnya perkuliahan juga pasti banyak hal-hal yang tidak bisa digantikan hanya dengan jarak jauh ya. Tapi ya itu tadi mau tidak mau ternyata kita harus mengakali segala keterbatasan itu dengan teknologi, dengan kreator konten yang baik ya, metode yang baik, teknik yang baik supaya gap antara keunggulan bertemu langsung dengan jarak jauh itu semakin kecil. Nah, itu terjadi di guru-guru itu saya di instansi yang job desk-nya itu guru IPA ya, walaupun guru SD juga masuk karena guru SD itu guru segala bidang. Nah, ketika kami membuka sekarang pelatihan yang namanya Didamba, sekarang sudah gelombang 2, barangkali bisa nanti searching di Google, di situs P4TK IPA juga bisa. Itu ternyata guru-guru IPA itu sangat meminati pelatihan-pelatihan yang terkait dengan teknologi mengajar. Di kami juga ada, selain saya sebagai Widya Iswara itu kebanyakan lebih ke mengembangkan kontennya ya. Nah, kami juga ada yang namanya PTP, Pengembang Teknologi Pendidikan, itu mereka mengembangkan terutama LMS-nya, Learning Management System-nya. Nah, itu mereka juga buka kelas bagaimana teknik mengajar menggunakan bantuan gadget itu laku sekali. Maksudnya cepat sekali terisi kelasnya ya. Kapasitas kami kan 55 orang satu
kelas pelatihan itu cepat sekali, dari mulai guru SD sampai guru SMA itu meminati pelatihan seperti itu. Berarti kan memang kebutuhan untuk menguasai teknologi dalam pembelajaran, bukan hanya pembelajaran jarak jauh saja terutama ya. Dan kalau situasi seperti ini tuh ya pembelajaran jarak jauh sangat diutamakan. Itu sangat berkembang sekarang ini. Jadi sangat ditunggu bantuan kiprah dari para ahli teknologi untuk membantu kami para pendidik bisa mengembangkan teknologi yang lebih mampu mendekati, bahkan mungkin bukan hanya mendekati ya, membantu melengkapi pembelajaran di kelas juga kalau nanti situasi sudah normal. Itu barangkali. Nanti kita diskusi lebih panjang lagi. Iya, oke. Makasih TK untuk sharing-nya. Jadi di situasi yang seperti ini kita istilahnya dalam tanda kutip terpaksa lah ya. Terpaksa karena kita dipaksa untuk mempercepat karena kita punya kebutuhan akan itu untuk meminimalkan jarak ya, meskipun biar bagaimanapun juga yang namanya interaksi langsung, yang namanya tatap muka itu tidak bisa tergantikan lah gitu. Ya, terima kasih TK. Boleh Teh Cika nih, kayaknya udah nggak sabar nih Teh Cika, udah dari tadi nyatet-nyatet segala macam nih. Mangga Teh Cika. Slide-nya tolong. Ya, mangga Teh Cika. Mangga. Mungkin saya ini ya, tadinya mau nggak pakai slide, cuman takut ada poin-poin yang kelewat. Jadi saya coba bikin rangkuman dari apa yang saya amati dan baca gitu selama pandemik ini gitu. Jadi saya mau cerita, sebenarnya ini tuh situasi kita kayak gimana sih, seberubah apa, terus nanti baru kita mengerucut ke arah pendidikan gitu kali ya. Next. Oke. Sebenarnya nanti kan kita saking lamanya pandemi ini, semuanya akan jadi new normal kan. Semuanya jadinya akan online. Dan akan bergerak mendekat gitu. Jadi kayak misalnya supply chain jadi lokal, terus toko, pekerjaan, bermain jadi online gitu ya. Terus digital divide itu nanti harus jadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan, karena kalau misalnya digital divide nggak diberesin, pendidikan macet. Semua nggak beres lah, karena semua pakai teknologi kan. Jadi ini PR terbesar sebenarnya digital divide. Nanti juga bisnis, investor gitu juga akan di seluruh dunia ini akan milih invest tuh yang deket-deket aja, karena dia tahu kalau terjadi pandemi kayak gini, gue susah nih akses aset-aset gue karena jauh gitu kan ya. Lalu kesehatan juga nanti akan standarnya akan naik banget, dia harus bisa online, dia harus bisa terintegrasi dan sebagainya. Jadi kira-kira setelah ini hidup tidak akan sama lagi, saudara-saudara gitu ya, terutama pendidikan gitu. Next. Oke. Ini saya coba-coba lihat gitu ya. Sebenarnya apa sih yang berubah gitu? Apa yang jadi banyak perubahan pada saat pandemi ini atau saat sesudah itu gitu? Kita lihat yang membesar itu adalah rekreasi kan ya. Ntar nih full screen-nya gimana ya bro? Bentar. Sip. Saya juga nggak bisa baca jadinya. Terus transportasi, kedua, terus trade and communication service, others. Pokoknya kalau kita lihat sih, sebenarnya yang jadi melonjak saat ini adalah rekreasi. Karena orang banyak di rumah dan akhirnya mengakses hiburan gitu ya. Walaupun nantinya ya kita harus shifting kerjaan dan pendidikan juga harus maju gitu ya, harus banyak diakses. Next. Ini di Cina tapi ya, saya belum nemu yang sedunia gitu. Nah, kalau kita lihat, software kategori aja. Kalau mau kita lihat statistiknya, itu kita bisa baca kebutuhannya dari software juga sebenarnya. Kayak telemedicine, pengobatan jarak jauh gitu ya. Itu naik 600%. Terus electronic signature. Jadi ini security akan sangat penting karena semua transaksi jadinya kan digital. Gimana kalau misalnya nggak secure, nanti transaksi semua dihack atau ada kejahatan-kejahatan bank dan sebagainya bisa banyak gitu. Jadi nanti security akan saya bahas belakangan.
Terus web conference kayak kita sekarang akan jadi naik. App development ini nanti akan jadi peluang. Antivirus ini terkait sama security juga, karena nanti orang lebih banyak online, orang lebih banyak digital, ancaman virus juga akan lebih banyak gitu. Remote desktop dan video dan sebagainya, webinar, web portal. Jadi ini sekarang arahnya digital menaik gitu ya, software-softwarenya. Next. Nah, kalau kita lihat growth-nya seperti ini ya. Tadi ini sebenarnya detail dari yang tadi ya, kayak chat gitu, urutan ke-10 karena orang ya udah sekarang komunikasinya semua digital. Next. Jadi kalau secara apa ya? Kalau ini kita lihat dari company lah ya, secara umum. Itu berarti company nanti akan shifting working remotely. Sebenarnya bisa jadi ini menghemat banyak sih ya, karena nggak perlu sediain tempat dan sebagainya, itu nanti bisa jadi satu bahasan sendiri. Tapi untuk perusahaan-perusahaan, jadi sekarang working remotely, nggak pada traveling, terus lebih banyak menggunakan software gitu ya, terus kebanyakan orang-orang nyimpan uangnya kan, dia nggak spending banyak, karena jaga-jaga nggak tahu sampai kapan ke situasi ini gitu ya. Terus ada juga bisnis as usual itu hanya 10% gitu ter-impact. Next. Nah, jadi sebenarnya bad news-nya gitu ya. Kemungkinan kita akhirnya gitu, kita nggak tahu combat against this virus itu mau kayak gimana, akhirnya nggak ada yang tahu. Nggak tahu kapan juga, ada yang bilang 6 bulan, 18 bulan, 2 tahun, kita nggak tahu. Tapi eventually ada kemungkinan bahwa kita akhirnya harus hidup dengan virus ini sebagai constant threat, di mana kita nggak tahu bakal ada antivirusnya atau gimana gitu ya. Jadi memang semua activity, semua bisnis itu sebaiknya semua memang mulai di-switch ke digital. Gitu. Dan kemudian kalau misalnya kita hidup seperti ini ya berarti kan orang-orang harus dibatasi untuk berkegiatan ya. Jadi mungkin ada shift schedule lah gitu. Jadi bagus juga sih sebenarnya kayak misalnya biar nggak terlalu banyak orang di luar, sebagian sekolah sekali-sekali online, sekali-sekali offline. Pekerjaan juga demikian. Jadi mungkin polusi gitu ya, kemacetan juga bisa dikurangi gitu. Mungkin kita akan punya nanti gaya hidup yang sangat-sangat berbeda dengan sebelum ada pandemi ini. Nanti jadinya semua pergerakan itu harusnya gitu ya, investment dan sebagainya itu adalah untuk massive development of IT infrastructure. Jadi infrastruktur IT itu harus matang dan bagus dan kuat. Itu kayak jadinya itu kayak persenjataan perang lah untuk setiap negara ya. Kalau dia IT-nya jelek ya udah ketinggalan aja gitu, pasti kalah. Dan kemudian akan banyak inovasi sebenarnya. Saya tulisnya apps innovation ya. Mungkin ada banyak inovasi pekerjaan, inovasi peluang, inovasi ide-ide yang lain yang sebenarnya kita harusnya akan bisa menemukan ini untuk survive di setelah masa pandemi ini dan selama pandemi ini. Next. Nah, kalau kita ngomong online learning, sebenarnya saya sih sejak ngajar udah merasa sih, murid-murid saya kan mulai dari kecil-kecil sampai mahasiswa gitu ya. Karena ada materi online itu kan udah banyak ya. Orang udah bisa belajar dari YouTube. Anak-anak kecil tuh sekarang udah nggak bisa diajarin misalnya, dengerin ya, ibu ngejelasin tentang ini. Mereka biasanya udah belajar sendiri, udah tahu sendiri, mereka udah ahead gitu daripada yang kita ajarin. Mahasiswa juga gitu, kadang-kadang kalau dijelasin di kelas mereka attention span-nya pendek gitu. Jadi saya udah tahu, ini kayaknya kuliah tuh sebenarnya udah mulai harus shifting ke online gitu, karena akses untuk materi digital udah banyak. Jadi dosen tuh udah nggak bisa lagi pakai materi sama tiap tahun, menyampaikan dengan cara yang sama tiap tahun, itu udah nggak bisa. Jadi harus student-centered, project-based, terus dosennya atau lecturernya, mentornya tuh harus berubah gitu metodenya, berubah dan adaptif terhadap apa? Terhadap teknologinya, terhadap perilaku anak-anak ya, terhadap situasi belajar mengajar ya gitu. Jadi online learning itu mesti disiapkan banyak gitu ya, termasuk tenaga pengajarnya juga. Next. Nah, jadinya nanti teknologi yang akan menjadi penting gitu ya, yang akan jadi maju dan harus dikembangkan itu adalah machine learning, mau nggak mau. Nanti
machine learning itu akan penting ya untuk misalnya banyaklah implementasinya karena kita akan pakai teknologi digital, IoT kayak misalnya mengendalikan dari jauh atau mendeteksi dari jauh atau misalnya menganalisis segala macam lah ya melihat pergerakan dinamika suatu area atau apa itu IoT. Security seperti saya sudah bilang tadi akan meningkat, kita harus spend banyak untuk riset di bidang security. Blockchain ya kalau dispesifikin seperti kayak apa namanya ini adalah kayak algoritma untuk transaksi gitu. Blockchain itu dipakai untuk transaksi yang membutuhkan security dan verifikasi yang cepat. Dan juga akan ada virtual dan augmented reality yang akan berkembang juga. Kayak misalnya pariwisata gitu kan nggak ketolong sebenarnya sekarang kan karena orang nggak bisa kemana-mana. Tapi sebenarnya masih bisa kalau kayak game Pokemon gitu atau kayak ya, kalau kita bisa bikin dunia augmented reality atau virtual, sebenarnya kita bisa pakai juga itu di dunia pariwisata dan sebagainya. Mungkin nanti kita nemu cara gimana implementasinya gitu. Next, masih ada nggak ya slide-nya? Lupa. Next ada nggak, Kang Reza? Oke. Jadi sebenarnya itu sih yang mau saya sampaikan. Mungkin nanti kita bahas kalau ada pertanyaan yang lebih detail. Cuman prinsipnya memang kayak kata dibilang sih, ini memang kita dipaksa. Saya udah ngerasa ini kita harus shift ke digital sih. Cuman dengan ada si COVID ini, udah mau nggak mau memang harus pindah gitu. Semua harus udah shifting. Yang mesti kita pikirin gimana ya caranya supaya bisa bareng-bareng gitu. Kita bisa karena kalau nggak cepet, anak-anak juga pada ketinggalan nih semua gitu. Anak-anak udah berapa lama nih, anak-anak sekolahan maksudnya, ketinggalan pelajaran sekolah gitu kan, nggak, anak-anak juga mesti diajarin bertransisi, karena bagi mereka, ini kayak holiday aja nih gue gitu kan. Mereka tidak terukur, kamu tuh udah selesai apa belum misalnya kita nggak tahu, bisa aja dia login pakai akun temennya, ngerjain kerjaan temennya gitu kan, kita nggak tahu gitu ya. Lebih pintar loh mereka dari kita, itu yang mesti dibangun sih sebenarnya. Mungkin dari saya sekian dulu, terima kasih banyak. Iya, terima kasih Teh Cika. Ini kalau kuliah kayaknya udah dapat berapa SKS nih? Ya, tadi Teh Cika di awal bilang, jangan yang susah-susah ya. Tapi ini baca istilah-istilahnya aja ini ya. Oke, jadi Teh Cika tadi memberikan gambaran bagi apa yang terjadi di situasi pandemi ini, kemudian juga perubahan apa yang kira-kira akan terjadi ke depannya, meskipun kita ya sebagai manusia biasa tidak bisa meramalkan ya apa yang akan kita berusaha untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi perubahan di mana-mana, dan bagaimana kita bisa menggunakan daya upaya kita untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Kira-kira itulah ya, termasuk juga Teh Cika tadi mengemukakan tentang security ya, security mengenai electronic signature, mengenai virus dan lain sebagainya yang itu harus kita antisipasi sekarang, mengingat penggunaan teknologi semakin marak lah gitu. Ya, sekarang sepertinya sudah cukup banyak, ada beberapa pertanyaan. Kita buka saja sesi yang pertama ya. Untuk pertanyaan ini saya ambil 3 pertanyaan dulu. Pertanyaan yang pertama adalah, untuk Teh Eka. Ya, kira-kira setelah wabah COVID-19 berlalu, apakah guru-guru akan tetap menggunakan atau memerlukan mengajar online juga? Itu pertanyaannya. Sebelum dijawab, mungkin saya sapa dulu yang ada di sini. Ada Windy, ada Raini, ada Budi Raharjo, CR Tirtaningrum, kata siapa? Ajeng Retno, Anto, kemudian Iwan, Irma, Dik, Oke, ya ada Levi juga, ada Muhammad, Bapak Muhammad. Selamat malam. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab, yang mana pertanyaan pertama untuk Teh Eka sudah saya bacakan tadi. Mangga Teh Eka.
Oke, terima kasih. Sebenarnya mengajar online itu bukan hanya mengajar jarak jauh ya, mungkin untuk di masa wabah ini yang paling terlihat menonjol itu jarak jauhnya gitu. Tapi sebenarnya mengajar menggunakan gadget itu akan terus dibutuhkan dan makin makin dibutuhkan malah ya seiring perkembangan zaman. Bahkan kalau di Indonesia itu kebutuhannya itu bukan hanya kebutuhan kecanggihan, tapi Indonesia itu banyak sekali daerah remote. Kalau misalnya daerah remote itu terjangkau teknologi, walaupun secara fisik dia masih jauh, maksudnya secara sarana dan prasarana untuk kontak fisik masih jauh ya, masih sulit untuk dijangkau, tapi itu dengan teknologi bisa dibantu. Nah, itu tantangannya ya buat di Indonesia itu pembelajaran jarak jauh itu bukan hanya untuk wabah Covid ini, tapi untuk mengantisipasi ketertinggalan daerah remote ya, pendidikan daerah remote itu ya. Yang jauh sulit untuk ke sana secara fisik tuh sulit ya. Kemudian seperti tadi Bu Cika bilang ya, bahwa yang namanya keamanan ya, isu keamanan di dalam pembelajaran online itu kan ini ya, terutama untuk anak-anak sekolah misalnya kemarin itu ada rapat yang dihack porno gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi anak-anak juga harus dalam pembelajaran online itu harus dibekali dengan bagaimana mereka ininya juga ya, bukan hanya teknologinya tapi moralnya ya, imun moralnya itu juga harus dibekali. Jadi mereka di tengah belantara informasi dan segala macam ini dan koneksi jarak jauh ini mereka bisa membentengi diri gitu ya. Nah, itu online itu akan selalu dibutuhkan. Intinya itu, tapi dengan berbagai tantangan. Jadi keamanan, isu memfasilitasi remote, dan terutama itu konten juga. Bagaimana seperti tadi saya bilang, pembelajaran jarak jauh tidak akan bisa menggantikan pembelajaran langsung ya. Tapi bagaimana konten itu harus dikembangkan supaya dia membantu, sifatnya membantu, kalau tidak yang utama lagi pun minimal membantu. Iya, terima kasih sekali TK, jawabannya inspiring banget ya. Karena yang TK tekankan adalah bagaimana teknologi ini juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang berada di daerah yang remote. Artinya infrastrukturnya harus siap dan juga mengenai keamanan dengan maraknya penggunaan teknologi seperti sekarang ini. Dan satu hal yang benar-benar rasanya harus kita ingat adalah bagaimana anak-anak terutama siap menggunakan teknologi ini dalam artian dari sisi moral, bagaimana menggunakannya, konten apa yang bisa mereka akses dan sebagainya. Jadi terima kasih sekali. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya untuk Teh Cika nih. Di zaman belajar jarak jauh begini, bagaimana keamanan untuk ujian dan nilai? Ya, bagaimana keamanan untuk ujian dan nilai ya, jadi lebih penting ya. Kalau di-hack nilai ujian atau ujian pakai joki gimana? Gitu. Ya, ini tata kalimatnya indah sekali. Silakan Teh Cika. Ya. Ini sih sebenarnya isunya itu ya, security. Jadi kayak gini deh. Jangankan nilai kuliah ya. Absen aja kan bisa bohong tuh kalau misalnya. Kita juga lagi ngembangin sih sekarang misalnya kayak aplikasi kita bikin absen pakai foto nih. Dia kan bisa pakai foto kemarin ya, bisa pakai foto mana gitu. Dia nggak datang tapi pakai foto siapa gitu. Jadi akhirnya gimana ya caranya kita pakai teknologi di mana dia hanya ada ada signature di mana kayak timestamp gitu. Foto ini harus bisa dipastikan hari ini jam segini. Lu absen jam 7 kurang berapa gitu ya. Dan orangnya orang yang itu. Itu bisa kita pakai machine learning. Contoh loh ini ya. Itu untuk absen aja gitu. Terus biasanya kalau foto gampang ya, bisa diganti foto. Akhirnya gimana kalau kita bikin absen jangan foto tapi video misalnya. Ada gestur tertentu dikenali oleh machine learning. Misalnya oke, gestur hari ini harus itu gitu. Terus dikenali wajahnya harus itu. Jadi tidak bisa dipalsukan dengan gambar. Nah, nanti jadinya susah sih, emang kompleks karena setiap
sekolah mungkin institusi yang mengadakan ujian atau KBM gitu, memang harus ada security IT-nya di belakangnya yang jago gitu, karena pasti anak-anak itu saya juga ngalamin sih, kalau anak-anak pengen belajar komputer, pengen hacking gitu, karena mereka tahu gitu hacking itu paling rame dan biasanya nggak diurusin gitu kan ya. Makanya nih ini bakal jadi satu bad news-nya ini akan jadi threat besar. Good news-nya ini bisa jadi peluang gitu, bisa jadi peluang pekerjaan, peluang training, peluang penelitian gitu. Mungkin itu jawaban dari saya. Cukup. Ya. Ken? Ya. Ya, terima kasih Teh Cika. Jadi kita kembali lagi ke perihal security ya, gimana dalam tanda kutip mengakali supaya teknologi yang kita manfaatkan ini tidak dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang tidak semestinya, termasuk juga kita menjadi punya kesempatan untuk tidak jujur lah ya di sana. Jadi kalau tadi pagi saya ada dengar juga YouTube live dari Pak Iwan Pranoto, guru besar di ITB, bahwa situasi yang sekarang ini dengan pemanfaatan teknologi yang sedemikian rupa, kita ditantang untuk bisa mengeluarkan sisi kejujuran kita sebagai manusia, gitu kira-kira. Oke. Boleh menambahkan sedikit, ya, Bu Kenny? Boleh, silakan. Ini pengalaman ya, anak saya kelas 6. Kemarin itu PAT-nya online loh. Jadi teknologinya memang di awal aja Zoom ya, karena kan sekarang ujiannya ujian sekolah. Teknologi pertama Zoom ya, menyapa, tahsin segala macam. Kemudian setelah itu guru memberi soal, anak mengerjakannya mandiri pakai seperti Google Form gitu. Itu terbayang nggak kalau misalnya anak yang tidak dibekali dengan nilai-nilai kejujuran, itu tuh dia mengerjakannya bisa sambil cari jawaban. Malah mereka kan tahu, kan ada Brainly, Bu, coba. Jadi nilai yang diperoleh itu ya, barangkali guru itu harus lebih bijaksana ya, melihat apakah sehari-harinya anak memang seperti itu, gitu. Kalau hanya sekedar nilai. Itu benar-benar isu security secara teknologi, juga isu security, yaitu tadi, kejujuran tadi ya. Karena segala sesuatu yang maya-maya begitu lebih mudah untuk disembunyikan ya. Iya, memang si Maya suka sembunyi, Teh. Oke, ya. Kemudian untuk ini katanya ada pertanyaan untuk TEK, Cika, dan Kenny. Bagaimana pengalaman mengajar di rumah ketika anak-anak yang diajar belajar dari rumah dan merasa libur, katanya. Boleh Teh Eka dulu, kemudian Teh Cika, nanti saya tinggal nyontek jawabannya. Ya, kebetulan kan ketika anak school from home, ibunya juga work from home ya. Walaupun ibunya itu double kan, work from home, work for home gitu ya. Jadi alhamdulillahnya bisa mendampingi. Hanya ya memang begitu. Untungnya seminggu pertama itu ketat ya jadwalnya. Aduh, benar-benar yang namanya akhirnya WFH kita juga jadi dikerjakan lebih banyak, bukan di jam kerja ya, karena selama jam kerja kita membimbing anak, mengawasi anak supaya mengumpulkan tugas segala macam ya, kemudian mengupload tugas, wah pokoknya pontang-panting. Dan bukan hanya saya sendiri, saya yakin ibu-ibu yang lain juga begitu. Bahkan ada chat-chat lucu ya, ibu-ibu kerepotan dengan tugas anaknya ya, sampai ngomelnya ke gurunya gitu. Tapi guru juga bilang, baru tahu kan ngurus anak satu aja susah gitu. Kita sekelas loh. Nah itu jadi, tapi itu seru ya. Jadi memang barangkali COVID ini juga membuat ibu-ibu yang biasanya sibuk di luar lebih memerhatikan pendidikan anaknya secara real gitu. Di sekolah itu seperti apa, tugas seperti apa. Tapi ya seru-seru. Iya, terima kasih Teh Eka. Boleh Teh Cika? Ini tuh dari sudut yang ngajar atau yang ibu-ibu lah, sebagai ibu-ibu. Sebagai ibu kayaknya. Ya. Oke. Kalau Cika sih ini koordinasi sama gurunya. Jadi cross check. Bu, ini tugasnya apa? Harus ada apa outcome-nya, cek gitu. Outcome-nya KBM apa? Kamu kerjain udah belum? Kapan deadline-nya? Jadi si gurunya selalu ngirim ke kita, ya kita samain aja kurang lebih gitu. Jadi biar gampang gitu. Oke, ya terima kasih Teh Cika. Mungkin mau menambahkan sedikit, kalau sebagai guru ya, kan saya juga sebagai instruktur pelatihan,
pelatihan jarak jauh itu terbalik. Justru guru-guru itu karena mungkin mereka di rumah ya, jadi lebih agresif mengikuti pelatihan itu lebih aktif gitu, lebih ya mungkin seperti mereka kuliah lagi ya, karena mereka juga haus ilmu sehari-hari mungkin sibuk ngajar di kelas. Nah sekarang punya waktu lebih untuk mengupdate diri sendiri. Kalau dari segi pelatihan justru lebih bagus gitu. Ya, terima kasih Teka tambahannya. Giliran saya boleh ya jawab ya, karena ini pertanyaan untuk saya juga. Kalau saya sih sebagai ibu ya, dari sisi ibu, 2 sih poinnya ketika mendampingi anak saya belajar, mendampingi anak saya belajar. Atau bukan mendampingi lah, nonton anak saya belajar gitu. Ya, yang pertama adalah saya percaya pada anak saya bahwa dia bisa menggunakan apa yang ada dalam dirinya untuk kebermanfaatan dirinya dan paling enggak orang-orang di sekitarnya. Satu itu. Yang kedua adalah saya menjadi lebih bisa memahami anak saya. Karena selama ini dia sekolah dari pagi sampai sore, paling saya cuma nanya tadi gimana di sekolah, dan dia memaparkan apa adanya. Tapi sekarang saya bisa lihat dengan mata kepala saya sendiri, mendengar dengan telinga saya sendiri, gimana susah payahnya dia mengerjakan tugas. Kalau anak saya yang kuliah, dia sampai tengah malam, segala macam, rapat, BEM, segala macam. Oh, jadi saya terbuka mata saya, terbuka telinga saya, dan rasa saya bahwa itulah perjuangan anak saya. Itu sih. Udah, nanti kebanyakan bisa habis waktunya. Oke, gitu ya. Jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaannya begini dari Pak Dik-Dik. Dengan semakin banyak pendidikan online, kira-kira bagaimana pengaruhnya terhadap pendidikan soft skill-nya anak-anak? Karena mereka lebih akan banyak berinteraksi dengan mesin atau komputer. Silakan, Bu Teh Cika dulu, sepertinya ya, silakan. Nah ini malah susah banget ya, gimana ya? Ini sebenarnya sih kalau situasinya kayak sekarang, jadi tanggung jawab besar untuk orang tuanya, karena berarti orang tuanya harus nyontohin sama bikin clock untuk anak-anaknya supaya seimbang antara pekerjaan di mesin komputer dengan kegiatan masing-masing. Sebenarnya sih kalau mau dibuat gampang ya. Kalau kayak sekarang loh ya, work from home, terus sekolah di rumah gitu, suruh aja sekarang pagi nyapu, nyuci piring, gitu kan. Mereka harus ikut core-nya kerjaan sehari-hari, suruh ikut jemur. Terus olahraganya terserah mau apa, tapi harus ada olahraga, harus ada beres-beres rumah, harus ada bantuin ibu, ada masak dan sebagainya. Gitu sih kalau saya sih kebayangnya gitu. Jadi nggak usah dibuat-buat juga, ya dengan hidup keseharian juga harusnya kan balance. Jadi orang tuanya juga mesti balance dulu sih kayaknya gitu. Ya, terima kasih Teh Cika. Jadi orang tuanya juga harus balance. Tuanya di depan komputer megang handphone terus ya seru aja bohong gitu ya. Silakan Teh Eka. Iya, kalau saya terus terang belajar nih dari sekolah anak saya ya, bagus kalau menurut saya. Pertama mereka memperhatikan instruksi, ini bukan gimana-gimana ya, tapi memang di instruksi Menteri Pendidikan itu tidak membolehkan guru itu melepas anak begitu saja tanpa instruksi pembelajaran ya selama WFH itu. Pertama itu, kedua memanfaatkan situasi ini untuk membuat anak-anak lebih peka terhadap lingkungan. Nah, kalau pengalaman anak saya itu tugas-tugas saya itu selalu berkaitan dengan corona ini. Misalnya membuat poster tentang corona. Jadi mau nggak mau anak-anak cari info tentang corona ya, apa yang bisa dijadikan poster himbauan masyarakat. Jadi anak-anak tahu bagaimana menjaga kebersihan dan sebagainya macam. Terus yang kedua, nah ini yang lucu ya, tapi kalau menurut saya menyentuh gitu. Disuruh setor ujian keseniannya itu, tugas kesenian itu disuruh setor lagu Demi Raga Yang Lain. Mungkin pada tahu ya, Demi Raga Yang Lain itu di YouTube itu yang tentang perjuangan tenaga para medis, itu mereka disuruh nyanyi itu, setor ke guru keseniannya. Kalau menurut saya itu termasuk salah satu usaha untuk membuat mereka lebih peka ya terhadap apa yang terjadi di sini dan perjuangan orang
di luar mereka menghadapi virus ini. Dan yang ketiga ada senam corona. Pokoknya kalau menurut saya itu soft skill ya. Jadi anak-anak itu tidak hanya jadi kalong tidur, mengerjakan tugas begitu saja, kemudian tidur seharian, malamnya begadang atau hanya nonton film, game gitu, enggak gitu. Tapi ada tugas-tugas yang memaksa mereka untuk lebih peduli terhadap lingkungannya. Ada dia lagi nyapu di videoin sama orang tuanya, sama ibunya. Ini di videoin berapa menit nih? Gitu. Ternyata itu tugas dari gurunya. Misalnya tadi Win Cika ya. Jadi gurunya ingin lihat dia nyapu enggak gitu nih, walaupun kisah harinya enggak, ya tapi ya itu tugasnya. Jadi ibu-ibunya itu memvideokan dia sedang menyapu halaman gitu. Itu soft skill itu memang harus kreatif gitu. Ya, terima kasih TK. Ini juga sebenarnya pengalaman saya di rumah nih ya. Seminggu pertama anak saya yang SMP tuh dia dikasih segitu banyak materi-materi yang mana dia harus ada di depan laptop untuk terhubung dengan Zoom atau Google Classroom dan lain sebagainya. Kemudian ya saya memberikan usul gitu ya kepada sekolahnya untuk melakukan sesuatu. Akhirnya sebetulnya apa yang disebut soft skill atau apa yang disebut doing, melakukan sesuatu itu bisa disisipkan ke dalam mata pelajaran kan. Misalnya kayak science atau IPA misalnya, sedang mempelajari tumbuhan misalnya. Maka di sela-sela itu pergilah kamu keluar untuk melihat bunga di halaman rumah kamu, dan kemudian kamu bisa melihat bagian-bagian bunga itu dan gambarkanlah di buku kerja kamu, misalnya seperti itu. At least mereka muncul rasa menghargai alam semesta, mereka ada doing-nya juga, dan sebagainya, dan sebagainya. Kira-kira mungkin tambahannya sedikit dari saya itu. Nah, itu daerah remote, gimana ngakalinnya ya di masa belajar online sekarang, atau di masa nanti, dari pengalaman real Cika, akal-akalan apa lagi, atau apa aja yang kami ketika melakukan pengajaran online, dan bagaimana mengatasinya. Itu untuk Teh Cika. Itu yang remote mah pusing, itu mah urusan pemerintah. Gimana? Kayak kerja sama. Mereka yang mikir. Kalau akal-akalan nih ya, pengajaran online mengamati, yaitu joki-jokian tugas. Kalau mahasiswa, ini udahlah gelut lah sebenarnya. Kalau mahasiswa tuh kan biasanya kita pakai Google Classroom ya. Tugas kan di-upload. Mereka itu saling pakai satu screenshot dipakai rame-rame atau copy paste atau ngirim apa aja gitu. Misalnya dia nulis apa gitu, ngirim dokumen apapun gitu atau niru apapun, dia upload aja. Pokoknya dipikirnya kalau udah upload dia akan dapat nilai. Kesel kan? Maksudnya saya akhirnya gini, punya 3 kelas isinya 40 murid gitu. Berarti harus diperiksa satu-satu kan itu tugasnya. Jadi memang harus dibaca satu-satu. Jadi ini kamu copy paste, marahin. Ini kamu kok sama yang ini, marahin. Kalau screenshot di layar, akhirnya saya selalu bilang, screenshot di layar, saya harus bisa lihat username-nya, tanggalnya, jamnya, dan nama kamu di layar itu. Nggak mau tahu gimana caranya gitu. Di tengah-tengah coding kamu atau apapun nggak bisa diedit. Jadi emang gimana ya, si dosen, si guru, si orang tua harus pinter, sekarang harus digital juga, kalau enggak anak-anak merajalela gitu aja sih. Jadi ini sih baru awal ya, pasti mereka akan menemukan akal-akalan lagi seperti kayak itu, ngejoki-jokiin, misalnya yaudah lu ngerjain TOEFL, gue ngerjain kimia ya, gitu kan, loginnya tuker login aja kan. Jadi ada satu anak yang ngerjain TOEFL aja, jago TOEFL, satu kimia gitu, siapa yang tahu kan? Kan itu udah kita dibohongin aja. Demikian. Jadi iya, jadi kayak main badminton ya. Yang satu ngakalin, yang satu cari cara untuk jangan diakalin, terus aja gitu ya. Ya, terima kasih jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan untuk Kenny, katanya masih dari the man behind the scene ya. Di sekolah yang Kenny bina sekarang, bagaimana kondisi pembelajarannya di masa COVID-19 ini? Kayak di sekolah Jagat Alit adalah level playgroup dan TK. Kemudian sekolah Waldorf di Bandung, satu lagi ada Arunika yang dia sudah punya SD. Kami melihatnya dari sisi yang berbeda. Bahwa di masa seperti sekarang ini yang namanya interaksi yang manusiawi yang hilang, yang tidak kita dapatkan.
maka itu yang akan kami berikan pada anak-anak. Bagaimana berinteraksi secara manusiawi. Yang mana jika di TK yang belajar bukan anaknya, tapi orang tuanya. Sehingga kami menjaga hubungan baik dengan orang tua melalui pemanfaatan teknologi. Sedangkan dengan anak-anak, bagaimana kami berinteraksi? Kami berkirim surat pada anak-anak. Kami berkirim karya art kami atau craft kami berupa foto, kami email, dan kemudian di-print oleh orang tua dan diperlihatkan kepada anak-anak. Karena untuk mengirim suatu barang, sekarang juga orang belum tentu mau nerima barangnya. Ya, karena khawatir packagingnya ada virusnya apa segala macam. Kemudian untuk level SD juga demikian. Bagaimana kami di Sekolah Arunika itu membekali orang tua dengan apa-apa yang bisa dilakukan di rumah, sehingga orang tua lebih paham anaknya sampai di tahap mana, lebih paham apa yang dilalui anaknya di sekolah, interaksi yang manusiawi itu tetap terjaga. Jadi dalam hal ini kami melihatnya dari sisi yang berbeda, di mana mereka punya sesuatu yang hilang, dan kami mencoba untuk tetap anak bisa mendapatkan apa yang hilang tersebut. Itu sih kira-kira. Oke, sekarang ini dari Teh Levi ya. Wah, masih di Bali nih, Teh Levi. Oke, saya bacain pertanyaannya. Memang sudah saatnya sistem pendidikan di era digital ini mempunyai standar penilaian yang berbeda di era sebelumnya. Bahwa yang namanya value itu nggak terukur dari angka saja, berbeda dari era sebelumnya. Jadi Teh Levi ini sharing pemikirannya. Ya, terima kasih Teh Levi. Teh Endah ya, Teh Cika, Teh Eka. 1. Apa hal yang paling menarik menjadi tenaga pengajar? Yang kedua, apa sistem belajar mengajar? Saya ulangi. Sistem belajar mengajar apa atau bagaimana yang perlu diimprove di Indonesia? Wah, dahsyat pertanyaannya. Silakan Teh Cika dulu. Teh Cika. Yang paling menarik menjadi tenaga pengajar, dan yang kedua sistem belajar di Indonesia tuh yang perlu diimprove tuh apanya atau bagaimana? Oke, 1. Yang menarik jadi tenaga pengajar itu adalah melihat bagaimana murid-murid kita bisa lebih baik dari kita, bisa melihat apa yang tadinya mereka nggak lihat, bisa melakukan apa yang tadinya mereka nggak bisa. Di semua level ya, itu sih sebenarnya. Itu 1. Kedua, apa sistem belajar mengajar apa dan bagaimana perlu diimprove? Kurikulum. Kurikulum kayaknya itu, saya sebenarnya lebih percaya kurikulum yang, apa ya, yang adaptif sih gitu. Jadi nggak bisa di-fix. Jadi gimana ya, harus ada kerangkanya memang, tapi nggak boleh terlalu rigid juga gitu, harus agak fleksibel. Jadi kalau ada yang bisa di-pivot, ada yang harus ditukar, harus ada yang di-mix-match, harus apa itu bisa gitu. Organik mungkin ya? Ya, istilahnya boleh adaptif, organik, apapun lah. Gitu. Oke. Terima kasih Teh Cika. Teh Eka, enggak? Iya, kalau saya, walaupun sekarang saya baru mengambil ya S3 di pendidikan, karena S1, S2 saya memang bukan pendidikan. Sampai saya ditanya, kenapa jadi guru gitu ya. Karena ternyata karena panggilan saya memang ngajar. Pokoknya beginilah, masing-masing bertanya, kalau seperti tadi Teh Cika bilang, kalau di dalam diri kita ada rasa kepuasan tersendiri ketika orang lain bisa, ketika lebih mampu, atau kita bisa mengajar orang lain gitu ya, kita puas gitu. Nah, itu berarti memang jiwa pendidik ada di situ gitu ya. Jadi itu, dan yang menarik jadi pengajar adalah sebenarnya kita yang selalu belajar. Benar. Ketika kita mengajar itu kita belajar. Itu tidak ternilai lah pengalaman seperti itu ya. Jadi kita tuh belajar dengan mengajar. Dan yang ketiga untuk apa tadi yang terakhir? Sistem belajar di Indonesia. Ya, itu seperti tadi Teh Cika bilang, sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah materi-materi esensial yang bisa
mix match ya, yang bisa saling melengkapi, ya itu yang mungkin sekarang lagi mungkin sedang ya, saya yakin sedang digodok. Jadi kita tidak keberatan kebanyakan materi lah gitu, kebanyakan konten, tapi konten-konten esensial yang bisa saling melengkapi, bisa di mix match dan adaptif tadi. Jadi itu harus ada materi-materi esensial di tiap jenjang. Ya, oke, wah sangat berharga nih jawaban-jawabannya Teh Cika TK. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Aya deui si Muhammad Reza teh. Tapi dia bilang cuma gini sih, mungkin komentar ini mah. Kani bener pisan mun ortu menggang gadget terus atau anak-anak nage nurutan. Ya, heuh atuh. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya dari Kang Arif. Bagaimana nasib anak yang kedul? Wah, apakah tambah tidak terkontrol dengan online ini? Apa malah terkontrol karena ada campur tangan orang tua? Oke, boleh saya pilih ya siapa yang menjawab? Karena di sini masih ada 16 new message yang belum terbaca. Berarti pertanyaannya masih banyak. Terkontrol, tadi mungkin yang bahas security Teh Cika ya? Saya sambungin aja lah, nyambung oke. Mangga Teh Cika. Ini mah semua juga gitu ya, nasib anak yang kedua mah ini berarti tanggung jawab orang tua ini mah jelas, udah jelas. Seperti tadi kata Teh Kenny kan, Waldorf juga gitu kan, orang tua memegang peranan penting. Jadi gimana caranya biar anak lu nggak kedul? Nah, itu. Misalnya motivasi buat si anak ini spesifiknya gimana? Kalau anak gue sih, ya misalnya oke boleh main game tapi ada batas, setelah itu ngerjain ya. Kalau itu efektif ya jalanin, kalau enggak ya jangan gitu. Ya pokoknya orang tuanya lah mikir. Ya, oke, memang salah sorangan nah jadi orang tuanya. Ya, apa namanya? Saya mungkin ambil lagi dari apa yang saya lihat di tadi pagi juga ya Pak Iwan Pranoto itu memaparkan tentang kasmaran berilmu pengetahuan katanya. Wah, kasmaran berilmu pengetahuan. Jadi gimana anak bisa punya kenikmatan dalam belajar? Gimana anak bisa excited, bisa melihat sebagai sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu mah PR dari kecilnya, ya. Jadi kalau PR di kecilnya belum terselesaikan, ya mungkin seiring dengan usianya yang bertambah, PR-nya pelan-pelan dikerjain oleh orang tua, oleh anak, maupun oleh guru. Itu tambahan mungkin dari saya sedikit. Oke, ini dari Teh Irma. Teh Irma bertanya, menurut Teh Cika, bagaimana kira-kira kontrol terhadap proses belajar online apabila kedua orang tua bekerja di rumah? Apabila kedua orang tua bekerja di rumah. Biasanya kan dititip ke guru di sekolah dari pagi sampai sore. Jadi kalau anaknya belajar online, kontrolnya gimana kalau orang tuanya bekerja di luar rumah? Gimana Teh Cika? Silakan. Kalau pakai pendekatan paling gampang ya berarti harus deket sama gurunya, sama sekolahnya, supaya bisa monitor ya mau nggak mau dari gurunya. Bu, anak saya gimana? Kayak tadi misalnya nih, si bungsu, dia harusnya meeting, harusnya ngumpulin tugas, gurunya beda-beda, si orang tuanya mesti ngecek, Bu, ini udah online belum? Belum online, Bu, dia bilangnya udah, tapi ternyata belum masuk, harus diingetin. Ini udah harus. Terus tugas sudah masuk belum? Oh, belum. Kuesioner udah diisi atau belum? Gitu kita jadi harus, jadi berarti kalau gitu gurunya yang harus bagus. Jadi kalau orang tuanya sibuk, sekolahnya jelek ya udah kacau. Oke, jadi ada kontrol juga dari gurunya gitu ya. Mungkin Teh Eka mau menambahkan, silakan. Ya, sama sebenarnya teknologi itu kan sifatnya membantu ya. Tetap aja yang berperan utama tuh human. Orang tua, guru, kendalinya tuh ada human-nya. Teknologi itu hanya tools gitu. Itu aja. Iya. Terima kasih. Tampaknya di sini banyak orang tua galau yang penuh kekhawatiran dengan jadi curcol ya. dengan bagaimana controlling penggunaan teknologi ya. Coba mungkin orang tua juga bertanya pada diri sendiri apakah sudah menggunakan
teknologi itu dengan bijaksana atau belum gitu. Mungkin itu juga bisa dijadikan bahan pie gluten. Oke. Ada pertanyaan yang belum terjawab nggak, Kang Reza? Waktu menunjukkan 20.57 kalau di laptop saya. Kang Reza, apakah ada pertanyaan yang belum terjawab? Sepertinya semuanya udah. Kita punya waktu 3 menit lagi. Oh, ini ada pertanyaan dari tetangga sebelah saya nih, Pak Iwan. Ya, tetangga misah ruangan. Buat 2 narasumber, lebih happy pakai digital atau sebaliknya? Katanya. Jelas pertanyaannya? Mangga Teh Cika. Oke. Ada happy ada enggaknya. Kalau saya sih lebih happy karena emang biasa remote working kan, emang biasa digital gitu, lebih perform lah, nggak usah ngabisin waktu commuting dan sebagainya gitu ya. Nggak happy-nya adalah sebenarnya sih untung juga sih anak-anak ini yang lagi sekolah ini, mereka kan nggak berinteraksi sama temennya gitu, terus lagi masa transisi. Agak worry juga memang ini teknologi kayak apakah yang mereka kerjakan dan terukur di sistem pendidikan secara digital ini sama presisinya dengan kalau mereka datang ke sekolah dan gurunya lihat gitu, itu masih ragu. Tapi sih banyak senengnya karena ya ke digital kayak gini emang anaknya jadi kelihatan sih. Kita jadi involve banget kayak kata Kenny tadi kan, kita lihat gitu mereka ngapain aja gitu. Cukup kayaknya dari saya. Oke, makasih. Teh Eka, mangga. Saya sih kombinasi ya. Saya tuh nggak terlalu ahli juga dalam teknologi. Barangkali kalau saya lebih relevan ke konten gitu. Jadi lebih happy kalau mix sebenarnya karena bedalah interaksi langsung tuh berbeda dengan interaksi jarak jauh. Tapi dunia digital juga bisa membuat pembelajaran barangkali lebih efektif dengan penugasan yang sewaktu-waktu harus jarak jauh atau kita menghadapi guru yang remote seperti itu. Kalau untuk happy mix. Happy bertemu langsung, di rumah tetap bisa mengajar juga happy. Ya, terima kasih Teh Eka. Ya, kita ada waktu 1 menit lagi. Terima kasih untuk kedua narasumber, Teh Cika dan Teh Eka. Teh Bu Kenny juga happy nggak ngajar di jarak jauh sebagai guru juga? Sebagai guru, waduh, nggak ada waktu untuk menjawabnya, maaf ya. Litik. Ya, jadi terima kasih buat Teh Eka, Teh Cika, terima kasih buat Kang Reza, terima kasih buat semuanya yang sudah ada di sini. Mohon dinyalakan, di-on videonya supaya kita bisa berfoto bersama. Asik. Siapakah yang sudah ini ada Kang Reza sudah memunculkan penampakannya. Siap untuk ambil screenshot ya.